seorang buronan kasus keuangan yang berkewarganegaraan Republik Menyaksikan berita 1 Aperkigios, pihak imigrasi mengungkap penangkapan warga negara Republik Indonesia, Republik Rakyat Tiongkok maksud kami yang diduga terlibat dalam jaringan kejahatan digital lintas negara. Tersebut yang pertama, yang bersangkutan adalah laki-laki yang berusia 58 tahun dengan inisial WZ yang masuk daftar pencarian orang dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Kemudian penanganan terhadap WZ dilakukan berdasarkan nota diplomatik daripada Kedutaan Besar RRT di Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025. Tim penindakan dari keimigrasian dan intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi ya kurang lebih pukul 11.30 WIB. Selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Perlu kami sampaikan bahwa profil dari WS tersebut merupakan mantan direktur utama dari sebuah perusahaan real estate yang ada di RRT Tiongkok yang diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi bernilai kurang lebih 980 juta yuan atau sekitar 2,2 triliun. Kemudian dari perusahaan tersebut dilaporkan bahwa yang bersangkutan gagal melunasi pinjaman dan WS melarikan diri ke luar negeri, ya tepatnya berada di wilayah Indonesia. Setelah itu kepolisian RRT melakukan investigasi dan selanjutnya menetapkan WS sebagai pelaku kejahatan keuangan dan ditetapkan sebagai buronan atau DPO. Dan dalam catatannya, WS berpindah-pindah negara di Asia sejak Agustus 2025 sebelum masuk ke Indonesia pada tanggal 7 Oktober menggunakan visa on arrival atau VOA dan menetap di Batam. Dan saat ini WZ sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dan imigrasi telah berkoordinasi dengan perwakilan negara asal WZ untuk memproses tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum atau mekanisme diplomatik yang berlaku. Dan pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa mengenai 27 WNA pelanggar aturan keimigrasian yang berasal dari RRT yang merupakan sindikat dari cybercrime dan telah diserah terimakan dari Polres Bekasi kepada kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Bekasi. Dan ke-27 WNA tersebut akan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian ke RRT. Kami bekerja sama dengan Kedutaan Besar RRT untuk di Jakarta yang selanjutnya mereka akan ditindaklanjuti oleh kepolisian Tiongkok. Demikian informasi yang kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan apabila ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Direktur Intelijen Keimigrasian. Selanjutnya adalah memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada rekan-rekan media yang ingin bertanya, dipersilakan. Mik. Mengenai mekanisme penipuan yang dilakukan oleh WZ sebesar 2,2 triliun itu, mungkin apakah Pak Agus memiliki informasinya secara spesifik? Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini 27 orang yang dari China
yang menetap di Batam ini, sindikat itu tadi Pak Agus bilang, Pak Agus sampaikan adalah cybercrime. Mungkin spesifik cybercrime-nya seperti apa? Apakah memang tertuju kepada judi online seperti itu, dan apakah di Indonesia menerapkan praktek cybercrime juga? Dan juga mungkin kepada Pak Kanim Batam, Imigrasi Batam, mungkin tindak lanjut mengenai kasus ini untuk di wilayah teritorial keimigrasian Batam, apakah nantinya akan terus memperketat atau memang ini salah satu evaluasi yang cukup besar begitu, mengingat ini 27 orang yang ditetapkan dalam deportasi begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kami langsung jawab. Jadi termasuknya tadi 27 orang ini yang dari Bekasi. Untuk yang dari RRT, untuk jelasnya saya persilakan untuk Pak Kanim Batam, dan selanjutnya yang 27 orang kami persilakan untuk yang Kanim Bekasi. Monggo silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, izin terkait mekanisme penipuan secara detail, kami tidak terinfo dari pihak otorisasi Cina. Tidak ada info sama sekali, hanya sebuah nota diplomatik, nama yang bersangkutan, identitas yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana, 1 bulan sebelum nota diplomatik ini disampaikan. Karena nota diplomatik ini disampaikan ke Direktorat Jenderal pertanggal 11 November. Dan kami mengeksekusi di lapangan di tanggal 13 November yang seperti disampaikan Pak Dirjenjal tadi. Sehingga kami amankan tanggal 13 November. Nah, bicara secara tadi mekanisme penipuan, mohon izin, kami tidak ada info sama sekali, baik dari pihak dari otoritas Cina. Demikian Pak Dir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya coba jawab terkait yang 27 WNA tadi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa 27 WNA ini adalah awalnya ditangkap oleh Polres Bekasi, Polres Kabupaten Bekasi. Jadi mereka ini diduga melakukan scamming. Penangkapannya lokusnya adalah di Lampung. Jadi ini Polres Bekasi ya, mengamankan di Lampung. Di situ di lokasi tersebut itu ada rumah mewah yang disewa mereka. Itu ada background atau backdrop seolah-olah kantor polisi Cina. Jadi seolah-olah kantor polisi Cina. Modusnya mereka menelpon mungkin warga negara Cina. Jadi korbannya di Cina ya. Mereka menelpon warga negara Cina yang ada di Cina seolah-olah berpura-pura menjadi polisi Cina ya, dan kemudian meminta sejumlah uang, mungkin seperti itu tindakan mereka di Indonesia. Kemudian selanjutnya kepolisian melimpahkan kepada kantor imigrasi Bekasi setelah diperiksa bahwa tidak ada korban warga negara Indonesia. Seperti itu ya. Jadi dari kepolisian melimpahkan ke imigrasi setelah dilakukan pemeriksaan dan tidak ada korbannya warga negara Indonesia. Selanjutnya imigrasi melakukan pendetensian terhadap ke-27 orang ini, dan kemudian tentunya dikoordinasikan kepada pihak yang bisa menindaklanjuti. Karena korbannya ada di Cina, di RRT, maka imigrasi dalam hal ini berkoordinasi kepada Kedutaan Besar Tiongkok di Indonesia untuk menyampaikan nama-nama warga negara asing ini untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana hukum yang berlaku di RRT. Jadi itu tindakan yang kami lakukan. Seperti itu mungkin. Untuk peran-perannya Pak masing-masing dan juga barang bukti yang diamankan itu seperti apa Pak? Peran-perannya tentunya ini ada seperti ada pimpinannya, kemudian ada juga jadi dimulai dari ada yang bagian nelfonin, jadi dia apa istilahnya mengawali, ada yang mengawali, kemudian ketika tersangkut ada tim lain tuh yang meneruskan.
meneruskan upaya penipuannya. Jadi seperti itu. Jadi mereka terdiri atas tim-tim juga. Ada yang mengawali, kemudian melanjutkan penipuannya. Barang buktinya ada, ya, ada sebagian juga masih di Polres karena masih dalam pengembangan juga. Jadi itu handphone, ya, dan juga ada komputer dan alat-alat backdrop itu dijadikan sebagai alat-alat buktinya. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih sudah dijawab. Mungkin dikasih kesempatan, silakan Mbak. Pak, izin penegasan, saya Putu Bagus dari Liputan 6 SCTV. Tadi kan dijelaskan ada beberapa barang bukti. Ini mungkin secara spesifik barang buktinya dilakukan atau